Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Erwin Zulfa Arini, SPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu perbankan, dan teman-teman yang kami hormati. Dalam beberapa menit ke depan, saya, Cynthia Royhana, bersama rekan-rekan saya, Yaul Abidah dan Rani Yogiana Latifah, kelompok kami akan sedikit membahas tentang produk simpanan tabungan. Langsung saja, yang pertama kita membahas tentang pengertian simpanan tabungan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk tabungan. Tabungan adalah salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, kalangan pengusaha, dan masyarakat umum lainnya. Dengan adanya perbankan yang menyediakan produk tabungan, masyarakat sudah mulai tertarik untuk menabung di bank karena banyak keuntungan yang diperoleh. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tujuan dari menabung adalah mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat. Tabungan sendiri disebut juga dengan dana pihak ketiga. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sarana penarikan tabungan. Bank memberikan beberapa sarana yang dapat digunakan untuk menarik rekening tabungan, antara lain, yang pertama, buku tabungan. Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah akan diberikan buku tabungan. Dalam buku-buku tabungan akan diperoleh informasi tentang mutasi setoran, penarikan, dan memindah bukukan. Yang dimaksud mutasi setoran adalah riwayat atau catatan dari transaksi yang terjadi di sebuah rekening bank yang menunjukkan aktivitas dana masuk dan dana keluar. Dalam mutasi tersebut, bisa terlihat dengan jelas kapan uang masuk ke rekening kamu dan kemana kamu melakukan transfer, dan beberapa sisa saldo yang kamu miliki. Yang kedua yaitu slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Yang ketiga yaitu mobile banking. Mobile banking merupakan layanan yang dilakukan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Untuk menggunakan mobile banking, nasabah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke bank. Nasabah dapat memanfaatkan layanan mobile banking dengan cara mengakses menu yang telah tersedia pada aplikasi yang terinstal di ponsel. Pada aplikasi tersebut, nasabah harus memasukkan user ID dan password untuk login. Kemudian, nasabah dapat memilih menu transaksi yang tersedia dan diminta memasukkan OTP saat menjalankan transaksi. Yang keempat yaitu ATM. ATM merupakan sejenis kartu plastik yang fungsinya dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah disiapkan oleh bank. Yang terakhir yaitu sarana lainnya. Sarana lainnya ini disediakan oleh bank, misalnya formulir transfer. Beberapa bank dapat melayani nasabah yang ingin menarik atau memindah dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank kepada nasabah yang sudah dikenal dengan loyal. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat produk simpanan tabungan. Dalam kegiatan menabung di bank, pemilik rekening tabungan atau masyarakat dapat menikmati banyak manfaat yang akan dirasakan saat awal menabung dan di masa yang akan datang. Macam-macamnya
yaitu yang pertama, belajar hidup hemat, yang kedua, ketersediaan uang di saat mendesak, yang ketiga, mencegah berhutang, yang keempat, investasi, yang kelima, rencana pensiun, yang keenam, pendidikan anak, dan yang terakhir yaitu sakit-sakitan. Ketentuan tabungan. Jadi syarat-syarat penyelenggaraan tabungan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah. Yang kedua, ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh bank masing-masing. Yang ketiga, penarikan tabungan tidak dapat menggunakan cek, biliet, giro, serta surat perintah bayar lainnya yang sejenis. Yang keempat, penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya ATM. Yang kelima, bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, tingkat suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga, penarikan hadiah dan nama tabungan. Yang keenam, bunga tabungan dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar 15% final untuk penduduk dan 20% untuk bukan penduduk. Beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Yang pertama yaitu pembukaan tabungan. Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah tersebut akan menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Pada umumnya, bentuk formulir pembukaan rekening tabungan sama setiap bank. Setelah formulir diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan dengan melaksanakan setoran pertama kepada nasabah. Cara membuka tabungan di bank diantaranya yaitu yang pertama, siapkan data diri. Yang kedua, siapkan setoran awal. Yang ketiga, pilih bank dengan layanan sesuai kebutuhan. Syarat yang kedua yaitu jumlah setoran. Setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank. Yang ketiga yaitu saldo tabungan. Setiap bank menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan yang harus tersedia. Adanya besarnya saldo minimal tersebut tergantung pada bank masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tersebut diperlukan untuk berjaga-jaga untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungannya apabila nasabah ingin menutupnya. Yang keempat yaitu penarikan tabungan. Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah yang berasal dari tabungan. Bank memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Selanjutnya yaitu bunga. Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemegang rekening tabungan, bank memberikan balas jasa berupa bunga. Penentuan besarnya bunga tabungan dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank. Perhitungan bunga tabungan sama halnya dalam perhitungan jasa giro, yaitu dengan menggunakan metode saldo terendah maupun saldo rata-rata harian. Yang keenam yaitu insentif. Dalam era persaingan yang ketat dalam menghimpun dana pihak ketiga, setiap bank berusaha menarik nasabah dengan memberikan berbagai macam keuntungan dan fasilitas, antara lain yaitu hadiah, undian, dan cenderamata. Beberapa bank memberikan hadiah untuk menarik dana tabungan sebesar-besarnya. Yang terakhir yaitu penutupan. Ada 3 penutupan, yaitu yang pertama penutupan tabungan atas permintaan nasabah. Yang kedua penutupan tabungan karena tidak aktif. Yang ketiga penutupan tabungan karena faktor lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis produk simpanan tabungan. Yang pertama yaitu Tabanas. Tabanas ialah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan, yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971. Tabanas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Tabanas umum.
yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan. Kegunaannya yang pertama untuk membantu program pemerintah dalam rangka pembangunan, untuk membiasakan masyarakat menyisihkan atau menyimpan sebagian dananya untuk keperluan masa depan, dan untuk digunakan sebagai jaminan atas kredit. Yang kedua yaitu tabungan pemuda, pelajar, dan pramuka, yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah, dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerjasama antara Bank Indonesia dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Departemen Dalam Negeri, dan antara Bank Indonesia dan Kuarnas Gerakan Pramuka. Yang ketiga yaitu tabungan pegawai, merupakan tabungan khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan departemen atau lembaga atau instansi pemerintah dan perusahaan pemerintah maupun swasta yang pelaksanaannya dilakukan secara kolektif. Selanjutnya yaitu tabungan asuransi berjangka atau TASKA, merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa yang untuk pertama kali diatur pada tahun 1971. Kegunaannya untuk perencanaan berupa biaya-biaya sekolah, kuliah, dan lain-lain. Yang ketiga tabungan ONH, yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap muslim haji yang bersangkutan. Besarnya ongkos naik haji untuk setiap tahun atau musim haji ditetapkan untuk pertama kalinya keputusan Presiden pada tahun 1969. Yang keempat yaitu tabungan konvensional, merupakan tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki orang. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa nasabah dari tabungan ini biasanya diberikan fasilitas buku tabungan, kredit debit, layanan banking, baik itu SMS banking, mobile banking, atau internet banking. Yang kelima yaitu tabungan giro. Tabungan ini seringkali disebut sebagai tabungan bisnis karena memang fasilitas dari tabungan ini ditujukan untuk kebutuhan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening dan transaksinya dapat digunakan cek dan biliar. Untuk pembukaan rekening giro dapat dilakukan untuk perorangan ataupun badan usaha dan minimum setoran awalnya mulai dari 2 hingga 3 jutaan. Yang terakhir yaitu tabungan investasi. Bank memiliki jenis tabungan investasi diantaranya deposito, tabungan saham, dan tabungan mata uang asing. Deposito menawarkan bunga yang lebih besar ketimbang tabungan konvensional. Deposito menerapkan sistem denda atas penalti jika nasabah menarik dana sebelum jatuh tempo. Yang kedua, tabungan saham. Tabungan saham khusus digunakan untuk membeli saham secara rutin, menyimpan lab hasil transaksi saham. Yang ketiga, tabungan mata uang asing. Tabungan investasi mata uang asing memanfaatkan naik turunnya mata uang dalam negeri. Akad tabungan berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama adalah al-wadi'ah, merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan pada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Akad al-wadi'ah ada dua. Yang pertama adalah wadi'ah yad al-amanah, yang merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Karakteristik dari akad wadi'ah yad al-amanah yang pertama adalah barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Yang kedua, penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya. Yang ketiga adalah penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan.
Yang kedua adalah wadiah yad damanah, yang merupakan akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan, dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Yang kedua adalah akad al-mudharabah, yang merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Akad al-mudharabah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, merupakan akad perjanjian antara dua pihak, yaitu sahibul ma'al dan mudharib, yang mana sahibul ma'al menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keuntungan produk simpanan tabungan. Yang pertama adalah mendapatkan keuntungan bunga dan bagi hasil. Yang kedua, menjamin keamanan dalam menabung di bank. Yang ketiga, kebebasan dalam transaksi. Yang keempat, lebih praktis dan simpel. Yang kelima, dapat mengelola keuangan dengan terencana. Yang keenam, pilihan investasi yang terbilang aman. Yang ketujuh, mudah diambil untuk kebutuhan mendesak. Kekurangan produk simpanan tabungan. Yang pertama yaitu menabung di bank tidaklah gratis. Yang kedua, tabungan sulit berkembang. Ketiga, bunga kecil. Dan keempat, adanya limit transaksi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya?